Halo teman-teman, perkenalkan saya Jessica Cynthia Goriti Sirait, mahasiswa semester 7 Ars University, program studi Sistem Informasi dengan NIM 1621352. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi yaitu blockchain. Yang akan saya bahas dalam video saat ini yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, apa itu blockchain, cara kerja blockchain, sejarah blockchain dan Bitcoin, manfaat teknologi blockchain, bahaya menggunakan blockchain, blockchain dan industri keuangan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama, apa sih blockchain itu? Blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang bekerja seperti buku besar yang terbuka untuk semua orang, tapi sangat aman. Data dalam blockchain disimpan dalam blok-blok yang saling terhubung seperti rantai, sehingga disebut blockchain atau rantai blok. Teknologi ini tidak memiliki pusat pengelola, jadi semua data disimpan dan diverifikasi oleh banyak komputer dalam jaringan. Contohnya, kalau kamu mengirim uang lewat blockchain, semua orang di jaringan tahu transaksi terjadi, tapi hanya kamu dan penerima yang tahu detailnya. Selanjutnya, gimana sih cara kerja blockchain itu? Nah, yang pertama-tama transaksi dimulai. Misalnya, kamu mengirim uang digital ke temanmu. Informasi ini dikemas menjadi sebuah blok. Lalu verifikasi jaringan. Sebelum blok itu ditambah ke blockchain, komputer-komputer dalam jaringan memeriksa apakah transaksi valid. Ini dilakukan dengan sistem seperti yang pertama ada proof of work, yaitu komputer berlomba memecahkan teka-teki matematika untuk memverifikasi blok. Dan yang kedua ada proof of stake, yaitu komputer yang memiliki banyak aset memvalidasi blok berdasarkan kontribusinya. Lalu selanjutnya, blok ditambahkan ke blockchain. Setelah disetujui, blok baru ini dihubungkan ke rantai blok yang sudah ada. Semua komputer di jaringan mendapat salinan blockchain yang diperbarui. Dan langkah terakhir adalah data tidak bisa diubah. Begitu blok masuk ke blockchain, data di dalamnya tidak bisa diubah tanpa persetujuan seluruh jaringan. Selanjutnya ini ada sejarah blockchain dan Bitcoin. Sejarah singkatnya, pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto memperkenalkan konsep blockchain dalam dokumen untuk Bitcoin. Dan di tahun 2009, Bitcoin resmi diluncurkan sebagai mata uang digital pertama. Blockchain digunakan untuk mencatat semua transaksi Bitcoin tanpa perlu pihak ketiga seperti bank. Perkembangan selanjutnya, setelah Bitcoin, teknologi blockchain mulai digunakan untuk berbagai hal lain seperti kontrak pintar, token digital, dan manajemen data. Selanjutnya ada manfaat teknologi blockchain. Blockchain memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama ada keamanan yang tinggi. Data terenkripsi dan sulit dimanipulasi karena tersebar di banyak komputer. Yang kedua, transparansi. Semua orang di jaringan bisa melihat data transaksi tanpa mengetahui identitas pemiliknya. Yang ketiga ada efisiensi, menghilangkan kebutuhan perantara dalam transaksi sehingga lebih cepat dan mudah. Yang keempat yaitu tahan gagal. Tidak ada titik pusat, jadi meskipun satu komputer rusak, data tetap aman di komputer lain. Dan terakhir ada fleksibilitas. Bisa digunakan untuk banyak bidang seperti keuangan, logistik, kesehatan, dan voting. Selanjutnya, blockchain itu juga berbahaya. Contohnya seperti konsumsi energi tinggi. Sistem seperti Bitcoin menggunakan banyak daya listrik untuk memvalidasi transaksi. Yang kedua, risiko privasi. Meski data dienkripsi, pola transaksi masih bisa dilacak oleh pihak tertentu. Yang ketiga, serangan keamanan. Dompet digital atau platform blockchain bisa diretas jika tidak aman. Selanjutnya, kurangnya regulasi.
Karena masih baru, banyak negara yang belum punya aturan jelas yang bisa membuka celah untuk penyalahgunaan. Dan yang terakhir ada skalabilitas. Blockchain masih sulit menangani transaksi dalam jumlah sangat besar dengan cepat. Selanjutnya, blockchain dan industri keuangan. Blockchain membawa banyak perubahan di dunia keuangan seperti yang pertama, transaksi lebih cepat dan murah. Transfer uang internasional yang biasanya butuh bank kini bisa langsung tanpa biaya tinggi. Yang kedua, ada decentralized finance. Membuka akses layanan keuangan seperti pinjaman atau tabungan tanpa bank. Yang ketiga, ada kontrak pintar. Kontrak digital yang otomatis berjalan sesuai aturan tanpa perlu pengacara atau notaris. Yang keempat, ada akses digital. Mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum dan token NFT untuk kepemilikan barang digital. Dan terakhir, anti penipuan. Karena data transparan dan sulit diubah, blockchain membantu mencegah penipuan di transaksi keuangan. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah blockchain adalah teknologi yang mengubah cara kita menyimpan dan berbagi data. Dengan keamanannya yang tinggi dan sifatnya yang transparan, blockchain membuka peluang besar di berbagai sektor. Namun tantangan seperti konsumsi energi, privasi, dan regulasi perlu diatasi agar teknologi ini bisa digunakan secara lebih luas dan efektif. Sekian penjelasan saya mengenai blockchain. Terima kasih.